Sobat Epic, perbedaan iklim, budaya, ataupun infrastruktur suatu negara terkadang membuat profesi pekerjaan pun menjadi bermacam-macam jenisnya. Bahkan beberapa di antaranya tidak pernah diketahui sebelumnya dan tidak ada di Indonesia loh guys. Mau tahu? Yuk kepoin sekarang. 100.000 jam itulah rata-rata waktu yang dihabiskan seseorang di negara kita untuk bekerja sepanjang hidupnya. Sementara kebanyakan orang di Indonesia menghabiskan 100.000 jam tersebut dalam pekerjaan yang biasa-biasa saja, ada beberapa pekerjaan di negara lain yang begitu aneh dan luar biasa sehingga kita sebagai orang Indonesia juga sulit untuk membayangkannya. Dalam video ini kami akan menunjukkan kepada Sobat Epic 10 profesi aneh dari seluruh dunia yang mungkin tidak ada di Indonesia. Nah, sebagai gantinya, Sobat Epic juga bisa tulis di kolom komentar kira-kira apa sih pekerjaan yang hanya ada di Indonesia. Video kali ini kami jamin akan menarik, bervariasi, dan membuat semua penasaran. Jadi stay tune terus di sini ya, hanya di Story Epic. Ngomong-ngomong, Sobat Epic juga bisa sharing apa sih pekerjaan impian kalian atau apa yang sekarang sedang kalian lakukan. Kami akan sangat senang jika kalian mau sharing di kolom komentar ya. Di posisi 10, mari kita mulai dengan pekerjaan dari Jepang yang menunjukkan betapa berbedanya budaya Jepang dengan negara kita. Di Jepang, kalian bisa bekerja sebagai tamu pernikahan profesional loh. Wah, aneh ya. Sebagai tamu pernikahan profesional, kalian adalah seorang freelancer yang dikirim oleh agensi kalian ke pernikahan orang lain yang benar-benar tidak kalian kenal. Di sana, kalian harus bersikap seperti tamu pernikahan pada umumnya, dan berpura-pura memiliki hubungan keluarga atau berteman dengan sang pengantin. Dalam beberapa kasus, kalian bahkan akan mendapatkan informasi mengenai latar belakang tentang pasangan pengantin tersebut dan bersama-sama membuat cerita tentang bagaimana kalian dapat mengenal satu sama lain. Pada kenyataannya, banyak pasangan pengantin Jepang yang menggunakan layanan ini untuk memberikan kesan seolah-olah mereka mempunyai lingkaran pertemanan yang besar di pernikahan mereka dan sedang mengadakan pesta yang meriah. Uniknya, layanan semacam itu tidak hanya tersedia untuk perayaan pernikahan saja, tetapi juga untuk pemakaman. Di sana, tamu pemakaman profesional atau juga disebut sebagai pelayat profesional mempunyai tugas, salah satunya adalah untuk berpura-pura menangis di upacara pemakaman. Mari kita lanjutkan dengan pekerjaan yang tidak ada di Indonesia lainnya di posisi 9. Sebenarnya pekerjaan ini sangat dibutuhkan di sini, tapi mungkin kurang peminatnya. Akan tetapi di Australia ini adalah profesi yang sangat penting. Kita berbicara tentang ekstraktor racun ular dan ekstraktor racun laba-laba. Ekstraktor racun ular dan laba-laba bekerja di laboratorium, sebagian besar ada di perusahaan farmasi atau di lembaga penelitian dan memiliki tugas khusus. Tugas mereka yaitu mengekstrak bisa atau racun dari ular dan laba-laba. Untuk melakukan hal ini, mereka tidak hanya harus memiliki pengetahuan khusus tentang hewan-hewan tersebut, tetapi juga cara menangani hewan berbisa tersebut sehingga membuat hewan itu mengeluarkan racunnya. Sampel racun tersebut kemudian digunakan untuk meneliti dan mengembangkan penawar racun. Faktanya di Australia setiap tahun ribuan orang dirawat di rumah sakit akibat gigitan atau sengatan beracun yang fatal. Jadi pekerjaan ekstraktor ular dan laba-laba ini sebenarnya pekerjaan yang mulia karena menyelamatkan nyawa. Pada nomor 8, kita sampai pada pekerjaan yang benar-benar gila. Untuk memahami pekerjaan ini, kita harus terlebih dahulu melihat sistem transportasi di Teheran, ibu kota Iran. Di Teheran, kita harus membayar setiap hari untuk mengemudi di daerah-daerah tertentu di kota ini. Namun di daerah lain, kalian hanya diperbolehkan mengemudi jika plat nomor mobil kalian berakhiran dengan angka tertentu, mungkin mirip seperti peraturan ganjil genap di Indonesia ya guys. Karena biaya dan denda yang dikenakan oleh pemerintah kota sangat tinggi, sebuah pekerjaan baru telah berkembang di sana, yaitu pemblokir plat mobil. Pemblokir plat mobil adalah seseorang yang dibayar oleh pengendara untuk menutupi plat nomor mereka. Mereka melakukan ini dengan cara menumpang di bagasi, menutupi plat nomor dengan sesuatu, atau bahkan berlari atau mengendarai sepeda motor di belakang mobil tersebut. Tentu saja hal ini sebenarnya ilegal, tetapi sangat sulit untuk dilacak oleh pihak berwenang, sehingga para pemblokir plat mobil masih ada sampai sekarang.
Posisi nomor 7 yaitu pekerjaan yang hanya ada di Jerman dan tidak ada di tempat lain di dunia, dan kalian akan segera tahu alasannya. Yang kami maksud di sini adalah profesi detektif sampah. Detektif sampah yang juga secara resmi disebut penyelidik untuk pembuangan sampah ilegal sekarang tersedia di beberapa kota besar di Jerman. Tugas mereka adalah melacak para pelanggar hukum sampah, yaitu orang-orang yang mengelompokkan sampah secara tidak benar dalam skala yang besar, membuang sampah di tempat umum, dan sejenisnya. Untuk melakukan hal ini, para detektif akan memantau antara lain tempat-tempat umum, kontainer sampah, dan dalam kasus yang jarang terjadi juga memantau seseorang yang dicurigai membuang sampah secara ilegal. Detektif sampah biasanya dipekerjakan oleh perusahaan pembuangan sampah kota atau badan lingkungan hidup. Dan faktanya di beberapa kota di Jerman, detektif sampah menjatuhkan denda ratusan ribu euro setiap tahun. Mari kita kembali ke Jepang untuk posisi nomor 6 dan dengan demikian mengenal The Pushers lebih dekat. Meskipun The Pushers mempunyai arti lain sebagai penjual obat bius dan terdengar seperti pekerjaan di dunia narkoba yang sangat sulit, tetapi The Pushers di Jepang mempunyai arti harafiah sebagai pendorong. Pekerjaan mereka yaitu bertanggung jawab agar semua penumpang dapat menaiki kereta yang penuh sesak di Tokyo. Untuk membuatnya menjadi mungkin, para The Pushers akan mendorong para penumpang dengan sekuat tenaga agar dapat masuk ke dalam kereta, sehingga pintu-pintu kereta dapat menutup secara otomatis. Apa yang terlihat benar-benar tidak masuk akal dan hampir tidak terbayangkan di sini adalah hal yang biasa bagi orang Jepang. Oleh karena itu, ada pelatihan ekstra bagi mereka yang tertarik untuk bekerja sebagai The Pushers. Mari kita mulai posisi 5 dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana produsen pakan ternak memastikan bahwa produk mereka enak untuk hewan? Lagi pula, kalian tidak bisa bertanya kepada hewan tersebut apakah mereka menyukai rasa makanannya atau tidak. Itulah sebabnya di beberapa negara sebenarnya ada pekerjaan sebagai penguji pakan hewan. Penguji pakan hewan adalah orang yang bertugas menguji produk makanan hewan yang baru dan menilai apakah hewan akan menyukainya. Banyak penguji hewan juga merupakan seorang ahli gizi yang juga akan memeriksa nilai gizi dan mikronutrien pada pakan hewan tersebut. Namun menurut beberapa laporan, gaji untuk pekerjaan ini relatif buruk. Penguji pakan hewan terkadang hanya mendapatkan upah minimum. Posisi 4 ditempati oleh profesi yang namanya sudah cukup menjelaskan pekerjaan mereka, yaitu penyelam bola golf. Profesi penyelam bola golf sebenarnya berasal dari Amerika Serikat dan bukan pekerjaan yang bisa kalian lakukan sebagai karyawan tetap. Profesi ini lebih seperti aktivitas yang independen. Hal itu karena penyelam bola golf tidak dipekerjakan oleh pemilik lapangan golf untuk menyelam mencari bola golf. Sebaliknya, mereka justru mengajukan diri dan mendapatkan izin dari pemilik lapangan golf untuk menyelam di sana. Kemudian mereka menyelam di kolam untuk mencari bola golf yang hilang dan bisa mereka simpan. Bola-bola golf ini seringkali masih dalam kondisi yang sangat bagus dan karenanya dapat dijual kembali. Akibatnya, penyelam bola golf seringkali merupakan sebuah usaha kecil yang dilakukan oleh satu orang. Profesi ini sekarang juga tersedia di negara-negara lain, tapi tidak seluas di Amerika Serikat. Pada posisi 3 kita sampai pada profesi yang benar-benar tidak mungkin ada di Indonesia sama sekali, setidaknya tidak sesering di Jepang, negara asalnya. Yang dimaksud adalah profesi nyotai mori. Namun apa yang ada di balik istilah ini? Nyotai mori adalah tradisi makan di Jepang yang dilakukan dengan cara yang cukup gila, yaitu memakan makanan dari tubuh orang lain yang tanpa busana. Makanan yang disajikan biasanya sushi dan bukan disajikan dengan piring di restoran. Akan tetapi, tradisi ini belum berusia berabad-abad dan baru muncul pada pertengahan abad ke-20. Pada saat itu di Jepang, karena ledakan ekonomi, ada sekelompok kecil orang kaya baru yang menciptakan nyotai mori sebagai cara eksklusif untuk makan di restoran. Akhirnya ide ini telah berkembang menjadi suatu tradisi dan dianggap sebagai bentuk seni di mana orang-orang terlibat secara kreatif untuk menghias makanan. Faktanya, nyotai mori masih ada sampai sekarang meskipun semakin banyak dikritik karena dianggap tidak manusiawi. Posisi kedua membuktikan kegemaran eksotis lainnya, apa yang dikenal dengan tokes dari Meksiko. Kami akan menjelaskannya untuk memberi gambaran kepada Sobat Epic mengenai betapa gilanya pekerjaan ini. Para tokes berkeliaran di bar dan klub Meksiko dengan senjata kejut dan menjual jasa kejut kepada para pengunjung dengan imbalan beberapa peso. Tergantung pada pengaturan alat kejutnya,
Setruman yang mereka lakukan bisa memiliki tegangan hingga 100 volt. Meski terdengar gila, Tokyo sebenarnya sangat populer di Meksiko karena banyak pengunjung bar yang menggunakan alat kejut listrik untuk membuat acara minum-minum menjadi lebih seru. Selain itu, banyak orang yang berpendapat bahwa kejutan listrik dari Tokyo memberikan semacam impuls. Namun dalam beberapa kasus, kejutan listrik yang dilakukan juga cocok untuk menurunkan sedikit level alkohol sehingga para partygoers tetap sadar dan dapat berdiri kembali setelah terlalu banyak minum. Apapun alasan orang-orang tersebut membayar sejumlah uang agar mendapatkan sengatan listrik sangatlah aneh. Akhirnya kita sampai pada sebuah profesi yang juga membuat penasaran, tapi sebenarnya sebagai satu-satunya profesi yang cukup menyedihkan yang ada di daftar ini. Ini tentang para pembersih saluran pembuangan di Bangladesh. Di Bangladesh, karena infrastruktur yang buruk dan kepadatan penduduk yang ekstrim, selalu ada selokan yang tersumbat dan sangat tercemar. Inilah sebabnya mengapa profesi sebagai pembersih selokan menjadi berkembang, terutama di daerah-daerah miskin. Pembersih selokan adalah orang-orang sederhana yang menyelam ke dalam selokan tanpa pakaian pelindung untuk membuka sumbatan, mengambil benda-benda, atau membersihkannya. Untuk melakukannya, mereka sering membenamkan seluruh tubuh mereka ke dalam limbah yang tercemar oleh seluruh sampah di distrik kota dan mempertaruhkan kesehatan mereka setiap saat karena kemungkinan mereka akan bersentuhan dengan kuman dan virus di dalam limbah tersebut. Sayangnya, para pembersih saluran pembuangan ini dibayar sangat rendah, mereka rata-rata hanya dibayar $10 per hari. Jadi, karena adanya pekerjaan pembersih saluran pembuangan ini, maka sangat penting bagi negara-negara miskin untuk segera memperluas infrastruktur, terutama infrastruktur untuk sanitasi. Nah, Sobat Epic, sekian dulu video kali ini. Ngomong-ngomong, kami juga akan mengulas di video berikutnya tentang pekerjaan bergaji tinggi namun langka yang ada di dunia. Atau jika kalian punya saran topik apa sih yang ingin kalian dengar, kalian bisa sampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi hanya di Story Epic.